Menyapa Anda kembali dalam program People Everyday. Hari ini kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ini merupakan kisah Simson dan Delila dan akhir hidup Simson. Ibu bapak saudara semuanya, setiap orang kemungkinan besar pernah kena tipu. Kita mungkin bahkan berulang kali atau lebih dari satu kali kena yang namanya tipu. Saya sendiri pernah juga kena tipu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah seperti ini. Kalau kita hanya sekali kena tipu, jatuh di lubang itu dan tidak terulang lagi, maka itu menunjukkan bahwa kita orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang bisa belajar dari kesalahan di waktu lalu. Tetapi kalau kali pertama kena tipu, jadi kalau kali pertama kena tipu menurut saya itu biasa. Tapi kalau sudah 2 kali kena tipu dengan orang yang sama, dengan cerita yang hampir-hampir sama, maka sesungguhnya itu menunjukkan bahwa itu orang yang bodoh karena tidak bisa belajar dari kesalahannya. Dan kena tipu yang ketiga, ibu bapak saudara semuanya, mungkin tidak lagi bodoh, tapi kelewatan bodoh. Nah, dalam cerita ini Simson sesungguhnya secara tidak langsung itu kena tipu. Kenapa? Karena ketika Delila merengek-rengek minta diberitahu rahasia kekuatannya, Simson dia mengatakan sesuatu yang merupakan menyembunyikan rahasia kekuatannya dengan menggantinya dengan cara lain. Misalnya ketika di kali pertama Simson berkata, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Dan begitu dia cerita, malam harinya tiba-tiba dia mengalami seperti rahasia yang dia ceritakan itu. Dia benar-benar diikat oleh 7 tali busur yang baru yang belum kering. Siapapun juga secara nalar dia mestinya sadar dari mana tiba-tiba dia diikat dengan cara yang persis dia katakan kepada Delila. Tentu dia ngerti bahwa Delila ini membocorkan rahasia kekuatannya kepada orang-orang Filistin. Sebab setelah itu kan orang Filistin datang untuk menangkap Simson. Tapi Simson ketika dibujuk lagi, dia menceritakan lagi rahasia kekuatannya. Dan masih dalam cerita yang kedua ini, Simson ngarang lagi dengan hal yang berbeda. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Dan begitu dia menceritakan itu, malam harinya tiba-tiba dia diikat lagi dengan tali baru. Yang ketiga juga sama, dia mungkin tidak tahan karena Delila merengek-rengek minta diberitahu rahasia kekuatannya. Simson lagi-lagi ngarang kalau rambutnya ini dijalin, ketujuh rambut jalinnya ini ditenun dan diikat bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Ya mestinya Simson aware dengan hal itu, kalau Delila ini benar-benar ingin menjatuhkan dia. Kan berulang kali, setiap kali dia cerita malamnya terjadi dan keesokan paginya orang Filistin menangkap dia. Tapi seolah-olah Simson tidak bisa belajar dari hal itu. Ingat, sudah 3 kali. Dan kali keempat dia sudah tidak tahan lagi dan dia kasih tahu rahasia yang sebenarnya kalau rambutnya dipotong. Ibu bapak saudara semuanya, kenapa Simson bisa dalam tanda kutip sebodoh itu? Ditipu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan yang terakhir ini fatal karena Simson kasih tahu rahasia yang sebenarnya, kekuatan yang sebenarnya. Kenapa itu bisa terjadi? Saya menemukan jawaban daripada alasan ini yaitu di ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, jadi ketika Simson beritahu rahasia kekuatannya dan benar malam itu rambutnya dipotong dan benar-benar sudah tidak punya rambut, habislah rambutnya. Ayat yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya. Perhatikan, ayat ini merupakan jawaban yang penting.
Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson berkata apa? Seperti yang sudah-sudah, aku pasti bebas. Simson takabur. Simson tidak berjaga-jaga. Dia terlalu pede, terlalu percaya diri. Seperti yang sudah-sudah. Dengan kata lain, Simson berkata, kalau kemarin saja aku ditangkap dan aku bisa lepas, aku diikat, aku bisa bebas. Bahkan semua cara sudah digunakan, kekuatanku masih ada. Dan dia berkata, seperti yang sudah-sudah, seperti yang kemarin-kemarin, aku pasti lepas, aku pasti bebas. Alkitab menulis tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia karena dia ceritakan rahasia kekuatannya. Ibu, bapak, saudara semuanya, kenapa ada orang yang jatuh di dalam dosa? Seringkali kejatuhan dia di dalam dosa itu karena dia takabur dan terlalu percaya diri bahwa dosanya tidak mungkin ketahuan. Kenapa ada orang yang korupsi, lalu kemudian dia lanjut korupsi dan terus korupsi? Padahal dia tahu begitu dia tertangkap tangan, tertangkap basah, maka akibatnya bisa fatal. Banyak orang berpikir seperti ini. Mestinya kalau dia sudah korupsi dengan uang yang cukup banyak, berhenti, tidak usah korupsi lagi, maka dia aman. Itu teorinya. Pada kenyataannya, orang yang melakukan korupsi tidak akan pernah berhenti korupsi. Kenapa? Dia berpikir seperti yang sudah-sudah, baik-baik saja. Seperti yang sudah-sudah, aman-aman saja. Dia tidak sadar bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya toh dia jatuh juga, terpeleset juga. Maka halnya dengan koruptor ini, dia korupsi lagi tanpa sadar bahwa itu sudah diintip, sudah disiapkan semuanya sehingga dia tertangkap tangan dan selesailah ceritanya. Dan demikian pula dengan Simson ini, dia berkata seperti yang sudah-sudah. Ibu, bapak, saudara semuanya, jangan terpaku dengan pengalaman masa lalu sehingga pengalaman masa lalu membuat kita takabur. Jangan sampai kita dengan pede berkata seperti yang sudah-sudah, kalau aku lakukan ini mesti hasilnya ini, kalau aku lakukan ini hasilnya mesti seperti ini. Lalu kita kemudian dengan sombong kita sangat yakin bahwa semuanya baik-baik saja, semuanya masih ada di dalam kendali kita. Hati-hati kalau kita sudah takabur seperti itu. Hati-hati kalau kita over pede, dan itu bisa menjadi jerat yang luar biasa bagi kita. Simson, orang yang dipercaya Tuhan dengan karunia, dengan talenta, dengan kekuatan yang besar, akhirnya ditangkap. Tidak hanya ditangkap, matanya dicungkel, kekuatannya sudah tidak ada lagi. Dia dijadikan lawakan, disuruh melawak di antara orang-orang Filistin. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang harusnya disegani, dihormati, sekarang begitu diremehkan dan direndahkan? Masih bersyukur Tuhan berikan kesempatan kedua buat Simson. Di tengah-tengah acara seperti itu, dia berdoa dan minta Tuhan berikan kekuatan kepadanya. Tuhan dengarkan doanya. Maka begitu dia merasakan roh Allah memberikan kekuatan kepada dia, maka dirobohkanlah bangunan itu. Sehingga semua orang Filistin yang ada di bangunan itu mati, termasuk dirinya sendiri. Sekalipun dia membunuh banyak orang Filistin, tetapi toh sesungguhnya hal itu tidak perlu membuat dia sendiri harus mati bersama-sama dengan mereka. Seandainya Simson benar-benar hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sayangnya Simson gagal dalam hal ini. Ibu, bapak, saudara semuanya, kisah menyedihkan yang dialami oleh Simson janganlah terulang dalam hidup kita semuanya. Berjaga-jagalah, jangan takabur. Saya percaya kalau kita selalu melakukan hal ini, maka kita akan lebih sulit untuk kita jatuh di dalam dosa dan terkena jerat mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua.